Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa dan menjumpai Tribuners kembali. Tentu saja kita dalam program Bincang Komunitas. Dan pastinya Tribun Timur dalam program ini selalu mengundang komunitas-komunitas yang menarik dan juga pastinya akan mengedukatif dan memberikan informasi menarik tentang komunitas tersebut. Nah, tentu saja pada episode kali ini sudah hadir langsung salah satu komunitas, yaitu Citizen, dan juga tema yang kita usung hari ini mengenai menuju 1 dekade Citizen Chapter Makassar. Artinya akan ada agenda besar yang bakalan dilakukan oleh teman-teman dari Citizen. Tapi pasti Tribuners banyak yang kepo juga ya. Sebenarnya Mbak Kinan, Citizen ini komunitas seperti apa sih? Nah, langsung saja sudah hadir 3 orang laki-laki ganteng ya bersama saya di studio Tribun Timur, dan tentu saja hari ini saya yang paling cantik karena sendiri perempuan. Nah, kita sapa-sapa dulu dan kita kenalan dulu sama narasumber kita. Yang pertama yang sangat spesial, ternyata sudah hadir langsung pendiri dari Citizen. Ada Bapak Kahar Aelsa selaku pendiri Citizen Chapter Makassar. Di samping Pak Kahar sudah ada juga Ketua Honda Citizen Chapter Makassar, ada Pak Erwin Arwandi S. Dan di samping Pak Erwin sudah hadir juga Pak Andi Ismaila selaku Ketua Panitia Anniversary 1 dekade Citizen Chapter Makassar. Luar biasa sekali. Kita sapa semua dulu Tribuners. Yang pertama Kinan mau ke pendirinya terlebih dahulu. Ada Pak Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kahar. Waalaikumsalam. Halo Tribuners. Wis, udah disapa duluan. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Kabar baik tuh biasanya baik dari hal apa nih? Segala-galanya? Alhamdulillah segala-galanya baik dan semua cerah. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Untuk aktivitas Pak Kahar gimana nih? Padat? Lumayan padat. Tapi padat. kayaknya kalau Pak Kahar selalu padat ya. Baik Pak Kahar, tahan dulu, nanti kita bakalan nanya-nanya lagi. Di samping Pak Kahar sudah ada juga Pak Ketua ya dari chapter Citizen Chapter Makassar, ada Kak Erwin. Jadi kita komitmen dulu nih, panggilnya Pak, Kak atau Dek? Kak aja. Kalau Dek kemudahan ya. Iya. Biar lebih mudah. Jadi Kakak Ewin. Oke, Kakak Ewin kalau gitu. Kak Ewin gimana kabarnya? Halo. Halo Tribuners. Wis, Selamat sore. Sore. Baik, sangat cukup baik. Alhamdulillah. Untuk aktivitas Kak Erwin? Ya lumayan padat. Oke. Sangat lumayan padat, berhalang juga masalah ini menuju 1 dekade. Ya, padat sekali. Sangat Sombong padat, sekali. Ya. Kesombongan kepadatan nih kayaknya. Terima kasih Kak Erwin. Nah, di samping Kak Erwin ini nih kayaknya yang jadi puncak kegiatan juga ya, orang di balik puncak kegiatan 1 dekade. Sudah hadir juga ketua dari 1 dekade pelaksanaannya nanti. Sudah ada Kak Ila. Halo Kak Ila. Halo Tribuners. Ya, selamat sore Kak Ila. Selamat sore juga Mbak Kinan. Gimana kabarnya Kak Ila? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Kinan. Aktivitas? Aktivitas ya usaha wira swasta. Lancar? Ya lancar alhamdulillah. Oke, chief target? Ya target. Ya, Dan oke. hari ini dipercayakan oleh pendiri dan ketua untuk menjalankan amanah ini Luar untuk biasa. 1 dekade Mbak Kinan. Siap ya? Siap, insya Allah kita siap. Jangan bilang karena ada ketua sama pendiri. Baik, ini luar biasa sekali opening kita bersama teman-teman dari Citizen. Tapi sebelum itu, sebelum kita terlalu jauh juga membahas tentang dekade ini, kayaknya banyak juga nih yang pengen tahu sebenarnya komunitas Citizen ini komunitas apa sih? Nah, langsung saja kita ke pendirinya langsung. Pak Kahar, Ya. ayo komitmen ya, Kak Kahar. Kak Kahar ya, atau Mas. Ya. Boleh juga ya. Kakak Kahar. Iya. Kakak Kahar, boleh dijelaskan dulu mungkin latar belakang berdirinya atau profil singkat perjalanan dari Citizen ini seperti apa sih Kak? Oh iya, jadi awal 2012 itu kami tuh tidak sengaja ada beberapa teman sesama teman sebelum member ya. Ya. Sesama teman itu kebetulan punya hobi yang sama dan Oke. pengguna Honda City. Jadi kita sering kumpul, sering bareng. Oh tiba-tiba kita berinisiatif untuk mendirikan klub mobil supaya sama-sama hobinya sama, dan jalannya juga sama. Jadi makanya kita berinisiatif buat komunitas. Pada saat itu kita namanya HCM dulu.
Honda City Makassar. Berarti ada perubahan nama ya? Enggak, maksudnya belum resmi sih, maksudnya untuk nama-nama klub ya gitu. biasa aja dulu. Tapi kita lihat, kita ngapain kita tidak ikut di skala nasional, supaya lebih besar, teman juga lebih banyak. Makanya kita coba gabung di Honda City Club Indonesia. Baik. Honda City Club Indonesia itu pada saat itu juga baru, jadi Makassar ini kita itu chapter ketiga senasional. Wow. Jadi lumayan diperhitungkan lah di chapter lain. Jadi yang pertama itu pusat Jakarta, baru Bandung, terus Makassar. Dan sekarang ini sudah 36 chapter nasional. Wow. Itu secara hitungan nasional. Internasional. Nah, ini sudah ada di 3 wilayah ya? Untuk chapter Citizen ini sendiri. Sudah ada. Ya, di Kumba sama Bandung. Baru. Bandung. Jadi itu pada tahun 2012 itu baru 3 chapter. Oke. Sekarang sudah 36. Sekarang malah 36. Iya. Artinya di semua Di semua daerah ada. luar biasa. Di semua Yang daerah. berawal dari 3 tempat menjadi seluruh Seluruh provinsi. provinsi. Berarti Anda berhasil dong menjadi pendiri. Untuk Makassar. Untuk Makassar ya. Nah, tapi kan gimana sih mungkin Kak Kahar sebelum saya ke Kak Erwin, gimana sih inisiasi Anda pertama kali untuk berpikir bahwa buat di Makassar deh. Itu gimana tuh? Ya karena teman-teman di Makassar ini seperti yang saya bilang tadi, hobi kita sama. Kebetulan hobi kita sama dan mobil kita juga semua sama. Jadi warnanya sama juga? Oh enggak juga, sama. Terlalu janjian ya? Iya. Jadi kita itu dulu hampir ada 11 orang teman, kebetulan pakai Honda City semua. Makanya kita buat klubnya, dan yang paling menarik itu pada saat kita sharing mengenai spare part, mengenai aksesoris. Jadi teman-teman nggak butuh informasi itu lebih cepat, karena sesama pengguna dan sesama pemakai City itu pasti tempat yang untuk disediakan spare part dan aksesoris itu kita ngerti seperti itu. Jadi ada teman tukar Informasinya. Apalagi dengan hobi yang sama. Sama, ya. Oke, thank you Kak Kahar. Nah, selanjutnya kita mau ke Pak Ketua. Siapa lagi nih kalau bukan Kak Erwin ya. Kak Erwin. Kalau Erwin itu kayaknya nama gaul ya. Erwin. Iya, nama-nama anak lorong. Tapi kalau Kinan lihat nih, kalau Kak Erwin bukan anak lorong, tapi anak-anak run ya di jalan ini. Keren. Biar Terima keren kasih, sedikit Mbak Kak. Kinan. Oke, Thank you, Kak thank you, Erwin, thank you. gimana nih? Kenapa sih maksudnya semenjak Anda mungkin mendapatkan amanah ya, terpilih menjadi ketua, itu awalnya gimana tuh rasanya? Langsung senang atau kayak, waduh amanah baru nih? Ya, terima Oke, kasih. batuk dulu ya. Gimana Kak? Boleh saya jawab? Boleh dong. Terima kasih, Pak. Gini loh, kemarin itu di 2001, pas 2020 kan sudah masuk COVID kan. Kita di situ banyak yang regang sekali di situ pas pemilihan ketua. Akhirnya kita sounding yang pemilihan ketua itu kemarin ada 4 orang. Cuman yang disondingnya saya terus tunjuknya. Kamu aja, Berharap kamu aja lah. kayak Berharap jadi bisa terus kayak kita, gitu kan, ya. Mbak. Saya pikir, waduh, saya ini bisa. Kalau amanah yang diberikan ke teman-teman ya, insya Allah saya bisa jalani. Cuma dengan ketentuan, tanpa support dari teman-teman, apalah arti namanya citizen bisa besar kayak kembali. Apa arti Erwin di mana Erwin. teman-teman? Oke. Kayak gitu lah, Mbak ya. Terus di 2001 dari 2020 kan masuk COVID. 2021 itu kita agak-agak renggak dari event-event kayak gitu loh, Mbak. Nah, hal kali ini pas masuk di periode ke pemimpinan ke 2 tahun, saya komunikasi dengan Adila. Saya bilang gimana nih kalau kita buat event, ini kan masuk event Anifnya sudah di angka 10 tahun nah. Ya udah lumayan tua juga. Lumayan tua juga. Coba kita main event di daerah lah kayak gitu ya. Dia bilang Nila, oke, setuju, bagus sekali tuh. Rangkaiannya nanti kan 10 tahun Anifnya dirangkaikan 1 dekade. Oke. 1 dekade, saya bilang gimana dong Dila kalau kita acarain coba di Kabupaten Bulukumba nih. Jadi kita konsepnya ambil di daerah-daerah yang suasananya pantai yang bertebing-tebing kayak gitu kan. Selama ini kan kita
adain acara event-event kayak gitu kan di kota, ya suasananya kayak gitu itu aja. Flat Konsepnya nggak berbau alam lah kayak gitu. Nah, saya coba mau sama konsep sama ketua panitia, akhirnya dia setuju. Oke lah, kalau begitu, maka saya panggil lah yang teman-teman yang lain yang aktif selalu, saya coba berunding bahasa ini, akhirnya dia setuju semua. Mereka setuju semua bahwasanya, oke lah kalau begitu, kalau memang ada peluang untuk menghasil sampai di situ, ya nggak apa-apa lah, boleh-boleh aja. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya kami berunding sampai ya hampir 2 hari sampai 3 hari lah kita berunding yang ini. Berundingnya malah 3 hari ya, bukan 3 jam. Oke. Karena banyak sih teman-teman yang bilang, bisa sih kayak gini. Saya bilang, oke lah kita coba aja dulu lah. Kayak gitu, Mbak. Dan pada akhirnya mungkin yang membuat Kak Erwin merasa bahwa Citizen ini komunitas pilihan yang tepat itu melihat dari sisi apanya? Kenapa? Coba diulangi, Pak. Aduh, harus diulang juga ya. Nggak, maksudnya kenapa bisa masuk Citizen? Ya, Oh, kenapa? saya. Ya. Maksudnya apa sih yang beda dari Citizen dibandingkan komunitas yang lain sehingga kayak gitu. Kak Erwin ini mau Join bahkan di situ. menjadi ketua lagi. Boleh. Sebenarnya sih saya masuk di 2017. Kebetulan komunitas dulu kan saya ada juga sih komunitas tuh sebelumnya. kan. Tapi sama sih aja, Mbak, Oke. sama. Komunitas sebelumnya itu sama juga sih. Mobilnya itu City juga, konsepnya City juga, sedan juga. Cuman beliau lah yang memanggil saya, pendirinya, memanggil saya masuk, ayo deh gabung dia di Citizen. Akhirnya saya gabung. Saya masuk di 2016. Cuman aktifnya itu 2017. 2017 aktif. Nah, jadi saya itu pas saya masuk baru di angka 3 ketua. Ketua ketiga itu namanya Pak Arbiansyah. Itu yang ketua ketiga. Saya masuk. Jadi berjalan, akhirnya ketua keempat itu Om Wahyu. Akhirnya saya jadi ketua kelima. luar Gitu. biasa. Nah, Ketua kenapa mau kelima masuk? kita. Nah, terus kedua, pertanyaan tadi kenapa masuk? Saya bilang, oke lah kalau saya masuk mungkin pertama itu teman-teman pastinya sudah besar, kan kedua. Terus kedua, ketika saya masuk di Citizen ini konsepnya sama yang komunitas dulu saya kan, Ya, sama sebelumnya. cuman member saya itu masih kecil. Pas saya masuk di Citizen itu memang membernya udah besar, lumayan besar sih, Mbak. Nah, akhirnya kita sambil tukar pikiran itu ternyata di Citizen pada dasarnya teman-teman semua sih ternyata banyak orang hanya 2 suku kali ya, Bugis Makassar aja di sana. Jarang orang Jawanya. Jadi nyambung semua Nyambung ya. semua, ternyata kita gali-gali ini, ternyata teman-teman semua juga sih. Ternyata kita sekampung. Ternyata Oke. kita sekampung. Baik. Aduh. Terima kasih Kak Erwin. Nah, di samping Kak Erwin ini nih juga yang jadi bakalan nanti dibalik terjadinya 1 dekade AC. Perayaan 1 dekade ya. Halo Kak Ya, Ila. halo, Mbak Kak Ila, Kinan. gimana nih mungkin dengan pertanyaan yang sama ya sebelum kita membahas dekade ini. Kalau Mbak Ila sendiri apa nih yang membuat kemarin bisa gabung di Citizen sendiri? Mungkin karena dipanggil juga sama pendiri? Ajakan juga. Oh, ajakan Iya. juga. Jadi pesan saya sebagai ketua panitia, jangan takut melangkah. Karena jarak 1000 mil itu harus dimulai dari 1 langkah. Luar Maka biasa. dari itu saya ketua panitia mengharapkan yang terbaik untuk 1 dekade ini. Untuk bagaimana kita mensukseskan, memberikan motivasi kepada pencinta otomotif yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ucapan terima kasih kepada Mbak Kinan yang sudah memberikan kepercayaan kita ini untuk diundang kayak begini di acara podcast. Nah, barangkali pemirsa di rumah terima kasih. Ucapan terima kasih dari penonton yang menonton live hari ini di podcastnya Tribun. Nah, mari kita juga dukung, mari subscriber, ikuti bagaimana yang terbaik supaya kita bekerja sama dengan baik. Betul. Ya. Tapi kalau untuk Kak Ila sendiri ini langsung kita diberikan harapan ya. Ya betul. Iya. Tapi kalau untuk Kak Ila sendiri kita boleh tanya-tanya Boleh, juga. boleh. Nah, kalau Kak Ila apa sih yang membawa Kak Ila selain daripada ajakan, maksudnya apa sih? Maksudnya kenapa sih harus memilih Citizen ini sebagai komunitasnya? Kan banyak ya mungkin betul. komunitas yang lain. Betul. Apa keunggulan dari Citizen nih? Jadi terima kasih Mbak Kinan. Jadi keunggulannya nih Citizen barangkali dari segi jiwa muda, mobilnya kan sedan. Saya juga pencinta sedan, sehingga saya mencari waktu itu komunitas yang mana cocoknya saya harus bergabung gitu. Oke. Saya harus memilih Citizen karena bukan komunitas gado-gado.
Oke, oh berarti ada komunitas nasi campur juga Ya, ya? nah, ada campur. Saya mencari solusi untuk satu merek gitu supaya kita menganggap bahwa memang ini komunitas yang kompak. Wow. Akhirnya saya melihat Citizen yang Tapi kompak sampai kompak sekarang. sampai sekarang, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Baik. Nah, di samping itu apalagi selain kekompakan, solidaritas, apalagi yang mungkin terasa banget begitu sama Kak Ila? Iya, kalau saya sebagai member dari tahun kepengurusan Bapak Arbiansyah, Oh, berarti Iya. dari tahun berapa tuh, Pak? sudah 2000, saya bergabung di sini 14 2014. Wow, Kalau tidak salah lumayan ya. 2015 ya. Jadi memang kekompakannya Mbak Kinang di sini kekompakan secara silaturahminya kuat dari istri-istri member, bapak-bapak dari komunitas kompak juga. Jadi ada memang kekompakan ladies, ada kekompakan khusus member. Oh, jadi panggilnya istri-istri tuh ladies ya? Lady, tante. Oh, Iya, tante. malah tante ya? Iya. Sayangnya tante-tantenya ini hari ini belum dibawa ya? Belum kita Tapi bawa Mbak Kinang. luar biasanya adalah Bapak pendiri ini membawa anak. Luar biasa. Jangan dibocorkan. Baik. Jadi kekompakan itulah yang terjadi Iya. sehingga kita sampai sekarang memang tidak ada yang pecah belah. Pecah Memang belah, ya kita kompak selalu dalam membangun Citizen ke depan. Dan ini adalah yang paling menarik dari awal obrolan kita bersama kakak-kakak, kakanda-kakanda dari Citizen ini adalah yang disampaikan Pak Kahar bahwa awal berdirinya nih Mbak Kinan berawal dari hobi. Ya Pak Kahar ya. Akhirnya lama-lama silaturahmi terjamin, bahkan rasa kekeluargaan pun sampai terasa juga di sana. Oke, saya kembali mungkin di Pak Kahar terlebih dahulu. Pak Kahar mungkin dari tahun berapa tadi kalau tidak salah 2012 ya? 12 ya. Berarti sudah sekitar hampir 10 tahun. 10 tahun, satu dekade. Pak Kahar sejauh ini mungkin program apa sih yang mungkin sudah dicanangkan atau dibuat dalam komunitas Citizen ini selama kepengurusan inilah berganti-ganti ya, apalagi di bawah ketua Kak Erwin. Iya. Sejauh ini apa Kak? Jadi selama hampir 10 tahun ini kita sudah melaksanakan kegiatan itu cukup banyak, Mbak ya. Iya. Kalau di bidang sosial itu kita berbagi ke panti. Wow. Kita Seperti baksos ya? baksos, terus kita pernah juga mengadakan penghijauan, luar biasa. ya penghijauan, terus membantu korban-korban ya. banjir, kebakaran segala macam itu kita pasti terjun. Nah, kalau untuk event untuk otomotif sendiri itu kita pernah adakan karmit, kontes. Iya. Kompetisi seperti itu ya. Safety drive sudah pernah. Drag race juga pernah ya? Iya. Drag race pernah. Oke. Sudah pernah. Jadi kalau saya lihat bukan cuman sekedar program hobi, tapi juga program kemasyarakatan sosial ya. Iya, karena memang ya tujuannya kita itu kita selain hobi kita sama, kita juga wajib lah untuk saling membantu dengan teman-teman yang ada di Makassar. Luar biasa, aku mau dong direkrut. Baik, terima kasih Kak Kahar. Nah, sejauh ini Kak Kahar mungkin bisa tambahan informasi juga, sudah ada berapa mungkin untuk member khususnya di Kota Makassar ya? Kalau di Makassar sendiri itu sudah nomor registrasi di atas 100 kalau nggak salah. Wow, Di atas luar 100 biasa. member. Dan itu aktif juga mereka? Yang aktif kita di member Citizen itu kebanyakan orang karyawan dan pengusaha. Jadi kalau untuk aktifnya itu kita nggak bisa harus 100% semua aktif. Ya, Paling maksudnya 80%, 80 atau 70% yang bisa aktif, karena kita juga maklum ini dengan kegiatan-kegiatan dan kesibukannya teman-teman yang lain. Iya betul, apalagi mungkin masing-masing ini udah ada yang berkeluarga juga, Iya. ada profesi Rata-rata berkeluarga. Rata-rata berkeluarga. Iya Pak, soalnya kalau ada yang jomblo saya mau daftar. Ya, oke, kayak sounding ya. Nah, jadi mungkin selain mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang menariknya juga mungkin selalu ada kegiatan yang masih berbau hobi juga ya di sana Iya. tanpa melupakan itu. Nah, tapi saya terima kasih Pak Kahar, saya ke Kak Erwin lagi. Kak Erwin, khusus di Makassar sendiri, saya kan tadi sudah mendengar beberapa program ya.
menurut Anda, bukan menurut Anda ya, jawaban Anda apa sih mungkin touring yang paling berkesan, yang mungkin yang pernah dilakukan di Makassar atau sama teman-teman Citizen nih? Oh iya, terima kasih Mbak Gina. Iya, sama-sama. Touring itu kita sudah lakukan beberapa kali. Yang paling jauh itu Toraja. Wow. Nah, kita kemarin itu tahun berapa ya kita? Sebelum COVID ya, 2019 kayaknya kita ke touring sampai Toraja. Dan itu ada berapa member yang ikutan? Yang ikutan itu member sampai 25 unit member. Jadi ada sekitar 25 unit mobil Iya, sedan yang mobil juga sedan. ikut. Betul sekali. Tapi biasanya Pak Ketua, apa sih mungkin persiapan sebelum touring? Kan itu otomatis ada banyak persiapan yang harus diperhatikan kan? Betul. Tidak mungkin langsung touring aja, apalagi Iya. perjalanan jauh, Betul. apalagi mungkin kalau bawa keluarga. Nah, itu gimana persiapannya, apa aja? Sebelum persiapan touring, kita sebelumnya itu pertama kita harus betul-betul lihat mobil yang kita bawa nanti ini betul-betul masih kuat atau tidak, masih oke. kekuatannya bagus atau tidak, terutama ban sama rem. Bannya yang utama sama remnya. Karena kenapa? Ini kan perjalanan jauh. Nah, itu yang utama. Terus kedua itu biasanya kalau kita touring jauh itu kita kan ada dana simpanan nih, ceritanya kayak gitu ya. Kayak kas gitu ya? Kas, nah itu dana kas itu yang biasa yang digunakan untuk touring. Namun untuk mengadopsi semua itu dana kas yang tersimpan, kita harus yang mau touring ini yang mau touring ini harusnya diwajibkan sih sebenarnya per member itu minimal banyak. Kalau Toraja taruhlah Toraja, per member itu harus 250 lah. Nah itu nanti digabungin buat akomodasi di sana. Makan, baju. Itu bahkan karena biasanya kita touring itu kita cetakan baju juga. Dan kita disiapkan baju. Jadi kompak ya? Iya, baju. Dan di akomodasinya nanti di sana kita siapkan juga, mulai dari penginapan, makannya, sampai kita touring kembali lagi, gitu. Luar biasa. Artinya mungkin ternyata sebelum touring banyak hal yang jadi maksudnya diperhatikan juga gitu ya. Bukan asal touring aja iya. senang-senang. Enggak. Oke, tapi biasa mungkin kalau Kinan tanya tujuan utama touring itu biasa memang apa sih buat anak-anak komunitas khususnya di Citizen? Nah, di Citizen itu yang kembali lagi pendirinya tadi bilang, banyak kan orang pekerja rata-rata yang karyawan-karyawan swasta kan, Mbak. Biasanya sehari sebulan itu kerja terus. Oh, jadi kayak udah pusing ya? Healing dong, healing. Wah, Sesekali. Gaul juga ya ketua kita. Sesekali teman-teman itu yang biasanya itu yang selalu healing itu ada dibilang Om Culang. Itu selalu. Siapa tahu Om Culang nonton kita Nonton. sama dulu. Halo Om Culang. Om Culang selalu itu yang pertama itu yang otaknya selalu itu kayak yang raja-raja touring itu semua kayak Om Culang, Om Sul, Om Fahmi. Berarti dia yang menginisiasi ya, yuk kita buat touring. Iya gitu. Yang biasanya kayak gitu, yang buat spek-spek seperti itu mereka lah itu. Dan memang rajanya dia seperti itu. Dia sukanya karena kenapa? Dia kan pekerja semua, Pak. Ya, Jadi butuh- sesekali dalam sebulan itu biasanya kita touring itu 3 kali, 4 kali lah. Tapi mayoritas sekarang kita lakukannya 2 kali dalam sebulan. sebulan. Iya. Tapi daerah-daerah yang dijangkau memang masih daerah Sulawesi Selatan. Masih area Sulawesi Selatan. Paling jauh itu yang Toraja sih, Mbak. Kayaknya nanti kita bakalan tungguin nih Om Culang inisiasi touring sampai keluar negeri, keluar kota ya. Iya, jadi nyebrang dulu. Iya, Saya betul. tambahkan sedikit, Iya, Mbak. silakan, Pak Jadi Kahar. itu persiapan bagi orang yang berkeluarga. Tapi yang lebih banyak persiapannya itu yang jomblo. Karena dia harus cari dulu siapa yang ditemani. Biar nyetirnya nyaman. Iya, betul. supaya jok-jok kirinya tuh terisi. Betul. Luar biasa emang ya. Kayaknya kalau kita panggil kakak, kita panggil om. Boleh. Aduh, kayaknya seru juga nanti kalau kita bakalan undang tante-tante di sini ya. Jadi complicated gitu. Baik, terima kasih Kak Kahar dan Kak Erwin. Nah, selanjutnya kita bakalan ke panitia. Ini nih yang mau juga kita bahas sesuai tema kita adalah mengenai 1 dekade Citizen ya, menuju perayaan 1 dekade. Pak Ketua Panitia, Kak Ila, Yeah. sejauh ini mungkin Kak Ila apa Mi yang mungkin kita persiapkan nih menyambut 1 dekade Citizen ini. Apalagi iya. ini kan termasuk prime yang cukup besar pastinya Betul, kan, betul. karena 10 tahun berdirinya Citizen. Apa saja yang sudah kita persiapkan sejauh ini, Kak? Oh iya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi kesiapan saya sebagai ketua panitia sementara baru kita melakukan publikasi, melakukan kunjungan ke partner-partner media, Wow. terutama barangkali dari pihak Tribuners atau Tribun dan partner yang lain, media-media yang lain. Ya.
Dan yang pertama kali barangkali diberikan kita siaran langsung begini, ya, Tribun. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak atas supportnya. Ya, terima kasih atas supportnya Tribun yang memberikan live yang seperti ini. Persiapannya baru seperti itu Mbak Kinan. Nanti selanjutnya selesai kita komunikasi ke pihak media partner sponsor, baru kita lakukan ke sponsor kegiatan. Nah, seperti itu barangkali Mbak Kinang. Adapun barangkali kegiatannya nanti di Bira titik nol. Wow. Ya, kita tempatkan di Bira titik nol Kabupaten Bulukumba. Untuk waktunya sudah ada? Sudah ada yang kita tetapkan waktu tanggal 9 sampai tanggal 10. Oke, udah siap diundang nih Kak? Siap, kita siap undang ke Bira titik nol. Kita siapkan penginapan di sana, khusus Tribun, khusus Mbak Kinan. Kalau Wow, luar biasa. Saya catat ya ini live ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ila. Nah, di samping mungkin persiapan publikasi, nantinya mungkin di acara ini akan ada rangkaian kegiatan apa aja Kak? Dari satu dekade pas 10 tahunnya, ulang tahunnya Citizen ini, kita siapkan kegiatan kontes nasional. Wow. Ya, kita lakukan kontes nasional, dirangkaikan tambahan kegiatan di kegiatan itu ada donor darah. Donor darah, penanaman pohon 1000 pohon untuk Kabupaten Bulukumba. Ya, adapun barangkali sportnya Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bapak Ali Mukhtar sebagai Bupati Bulukumba, alhamdulillah sangat mendukung kegiatan ini. Oke, jadi sudah ada respon positif dari pihak pemerintah ya? Sudah ada. Nah, di samping itu mungkin dengan persiapan yang seperti itu Kak Ila, kira-kira nanti yang akan diundang tokoh-tokoh siapa saja nih? Jadi tamu spesial. Tokoh internal ya dalam hal ini Pak Bupati, ada tokoh juga Ketua Yayasan Wisata Aparalang, dalam hal ini Haji Amiruddin, Haji Awang, yang tokoh-tokoh di kecamatan tersebut, di Kecamatan Pondok Bahari. Adapun tokoh nasional yang saya ini belum ada sampai saat ini Mbak Kinan. Target siapa-siapa aja tokoh yang ingin menghadiri acara tersebut. Oke, luar biasa sekali. Artinya memang kalau kita lihat persiapan ini sudah persentase berapa persen nih kira-kira? Kalau saya taksasi persentasinya berapa persen ya? 10% ya? 20%. Sudah masuk di angka 40%. Ya. Sekitaran 1/8 lah ya. Nah, gitu, betul. Oke, ini kayaknya saya bisa menebak nih. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Ila. Nah, saya masih ada satu pertanyaan yang sangat spesial sekali juga buat ketiga narasumber kita, yaitu kenapa sih mungkin mereka-mereka ini mau terjun di dunia otomotif? Termasuk, kan tadi kita sudah dengar ya, bergabung di Citizen. Kalau untuk dunia otomotif, apakah mereka memiliki ketertarikan masing-masing atau seperti apa? Kayaknya saya mau mulai dulu dari Kak Ila deh, sebelum saya ke pendiri. Kak Ila sendiri kenapa sih mungkin suka dunia otomotif? Satu alasan saya bergabung Mbak Kinan bahwa satu barangkali mencari teman baru. Kedua, kita bersilaturahmi. Agama mengajarkan silaturahmi banyak rezeki kan. Nah, maka saya berinisiasi bergabung aja sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan hobi saya. Apalagi suka sedang ya bergabung aja di situ. Apalagi saya lihat member-membernya di komunitasnya tingkat nasional. Maka dari itu saya bersikap mendingan di Citizen aja karena saya melihat kekompakan yang terjadi sangat erat. Oke, berarti Citizen selalu di hati ya? Citizen harga mati. Bukan lagi selalu di hati, tapi harga mati. Oke, terima kasih Kak Ila. Nah, buat Pak Ketua. Pak Ketua gimana nih Pak Ketua? Terima kasih. Sama sih sebenarnya yang disampaikan Andila. Cuman pada dasarnya karakter-karakter di bidang otomotif itu kan beda-beda Mbak, gitu kan. Nah, tapi konsepnya posisi unit ini sama. Model mobilnya kan sama gitu loh. Nah, jadi saya berpikir, waduh, ketika saya masuk di Citizen, pertama itu otomatis relasi saya besar gitu kan. Iya, networking ya. Betul. Regulasi saya besar dan apa yang saya tidak tahu di ilmu otomotif akan saya dapat di sini kan kayak gitu kan. Iya, sama teman-teman. Nah, itu yang kedua, karena kenapa saya bilang para member Citizen itu banyak sih. Ada yang jago kayak gini, jago bengkel, ada jago variasi kayak gitu. Jadi akhirnya dalam satu konsep ini, saya berpikir bagus deh kayaknya kayak gitu. Pertama saya bilang tadi kembali lagi karena satu konsep mobilnya itu sama, sama dan kita selalu berpikir kalau si A konsep mobilnya gini, kita harus di atasnya dong kayak gitu kan.
Saya bilang, oh caranya kayak gitu gimana? Ya gini. Akhirnya tercapai semua. Yang dipikir teman-teman semua itu berpikir, wah boleh dong, ini aja diikuti. Jadi serentak itu modifnya kayak gini. Tapi ya harus berpikir juga. Kalau seandainya saya konsep mobil saya kayak gini, ya minimal kalau ada mau konsep dimana di atasnya lagi dong. Oh, luar biasa. Harus ada level ya. Iya, karena kenapa saya bilang kayak gitu supaya ini nampaknya lebih bagus lagi. Iya betul. Jadi komunitas lain itu berpikir, waduh, gila nih Citizen konsep-konsep mobilnya kan begitu. Iya luar biasa ya. Siapa dulu dong pendirinya? Mantap. Untuk kita juga mau tahu kenapa sih Kak Kahar nih, apalagi kan keren ya sampai punya inisiasi mendirikan komunitas klub mobil seperti ini. Otomatis ada sisi lain yang kita tidak ketahui. Nah, kayaknya harus dibongkar di program ini nih ya. Betul. Kak Kahar, mungkin banyak yang belum tahu tentang sisi lain Anda. Maksudnya dalam dunia otomotif ya. Apa sih mungkin Kak Kahar yang membuat Kak Kahar sendiri ini suka dunia otomotif, bahkan terjun langsung bersosialisasi di dunia otomotif, membuat lagi klub mobil. Itu apa Kak? Yang panjang ya Kak, nggak boleh pendek. Jadi saya itu sebelum mendirikan Citizen, saya sudah pernah bergabung di beberapa klub mobil. Dan beberapa klub untuk organisasi itu memang sering beberapa memang ada beberapa organisasi saya yang dirikan. Dan saya kemarin berpikir bahwa saya dirikan Citizen itu berpikir bahwa sama tadi networking. Awalnya sih networking. Saya mau memperbesar relasi segala macam. Lama-kelamaan jadi hobi dan sampai saya sudah 4 kali ganti mobil Honda City semua. Terus tapi bedanya apa nih dari pergantian mobil pertama dari sampai tahun ke tahun. Oh, tahun ke tahun, terus di upgrade tipenya segala macam. Jadi saya berpikir, jadi sampai saat ini saya berpikir mau ganti mobil tuh pasti City dulu, nyari City dulu kalau mau ganti mobil, baru ke brand lain. Nah, mulai dari tahun 2012 itu memang saya juga gabung ada wadah komunitas klub yang bernama Celebes Car. Nah, itu kita naungi ada 30 klub mobil, bukan member. Klub mobilnya yang kita bukan member lagi tapi klub ya. Klubnya ya. Jadi di otomotif ini saya merasa sudah merasa kekeluargaannya sangat besar dan feel-nya di otomotif ini dapat banget. Terus yang lebih menunjang itu adalah kerjaan kita memang di otomotif. Wow, profesinya ya. Basicnya di otomotif. Jadi emang mensupport ya dari hobi, profesi, lingkungan, terus juga teman-teman ngumpul akhirnya terciptalah Citizen yang hadir nih para petua. Kalau petua kayaknya ketuaan ya. Oke, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong masalah pengalaman, kita sudah dengar dari masing-masing narasumber. Tribuners, yang paling penting juga mungkin bisa diedukasi nih. Kayaknya kan kurang juga nih kalau kita cuma menginformasikan. Mungkin bisa diedukasi dari Pak Kahar, apa sih mungkin yang harus diperhatikan dalam perawatan mobil, khususnya City, mobil City gitu. Citizen apa nih? Apalagi Anda sudah sampai 4 kali ya, teman sudah tahu nih. Oh ini nih. Apa yang paling harus dijaga mungkin? Jadi kalau untuk perawatan mobil itu ya pasti servis rutin lah, yang paling penting, berkala, yang paling penting. Dan kedua yang paling penting itu adalah servis ban dan kaki-kakinya yang paling penting. Kalau di sedan, tipe sedan, karena kan ground clearance-nya agak rendah di jaraknya dari tanah kan. Jadi itu yang kita harus perhatikan juga. Itu yang paling penting kalau di sedan. Karena jaraknya dari tanah itu sangat dekat. Jadi
apalagi teman-teman sekarang ini sudah jaraknya paling dekat, ditambah diceper lagi, jadi tambah dimodifikasi lagi, jadi itu yang paling penting sih itu. Kalau saya sih dari mesin yang paling utama itu mesin harus kita perhatikan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Kakak Harun untuk edukasinya. Sebelum kita kembali mengenai harapan-harapan para narasumber, kita juga mau minta Kak Erwin nih untuk mengedukasi kita kembali atau menginformasikan. Kak Erwin, misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen bergabung dengan teman-teman ataupun juga komunitas Citizen, itu ada apa saja sih mungkin syarat dan ketentuannya? Misal Kinan nih mau jadi anak Citizen. Terima kasih. Atau langsung lolos berkas ya? Terima kasih Pak Kinan. Iya, sama-sama. Kalau di semasa pengurusan saya, kami itu buat link. Itu yang pertama. Link, ketika kita mau mendaftar itu ada link memang khusus yang di-share-kan ke member yang baru kan gitu kan Pak. Iya. Terus kedua di medsos itu kita punya IG juga Citizen Makassar dan HCCI Makassar. Di situ ada link masing-masing juga dan ada beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi kelanjutannya. Oke, untuk pendaftaran ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya sih Honda City itu kan nggak terlalu mayoritas sih yang peminatnya banyak kan kayak gitu. Nggak kayak mobil-mobil ya si A si B kan banyak sih, hampir di rumah-rumah orang itu mempunyai unit ini. Nggak usah sebut brand lah. Nah, kalau di Honda itu biasanya sih Honda itu memang tercover bahwasanya memang pecinta gitu loh. Oke. Udah ngikut ya? Iya, jadi biasanya kalau ketika saya lihat Honda City yang betul-betul belum jadi member, saya biasanya tawarin. Ajakan langsung. Ajakin, pertama saya kasih edukasi, terus kedua saya kasih PL brosur kan kayak gitu. Ketika Mbak atau Ibu Bapak mau gabung di saya, boleh hubungin saya. Nah, selanjutnya ketika kita mau jadi member juga gak gampang-gampang amat juga sih mau masuk kayak gitu, iya. Mau langsung masuk enggak. Biasanya kalau saya di semasa pengurusan saya itu Mbak, saya harusnya minimal 3 kali kopdar, 3 kali ketemu dalam pertemuan lah kita di mana-mana. Tapi kalau saya rekrut biasanya itu saya ajak ketemuan dulu. Saya ajak ketemuan, saya bilangnya kalau mau jadi di member Citizen, Bapak harus kopdar 3 kali. Kopdarnya itu di malam minggu, cukup hadir-hadir saja. Pintar juga ya milih hari ya, malam minggu. Nah, gitu Oke. Tapi selain daripada itu mungkin persyaratan lainnya adalah harus memiliki kendaraan Citizen. Iya, harus. Yang itu yang utama. Itu yang utama. Pemilihan perekrutan yang member itu, calon member harus memiliki Honda City. Oh, artinya Kinan habis live harus beli mobil City dulu kayaknya. Boleh. Ya? Amin ya Allah. Amin. Nah, baik, terima kasih Kak Erwin. Nah, sekarang kita kembali ke ketua panitia. Nah, buat Kak Ila sendiri, Kak Ila apa sih mungkin target Kak Ila dalam menantikan waktu-waktu untuk menuju 1 dekade ini? Apa yang menjadi targetnya? Atau dalam waktu dekat ini mau ngerjain apa nih targetnya, planningnya? Kalau planning selesai dari media partner, rencana kita mau mencari sponsor tunggal gitu. Siapa aja yang cocok untuk masuk dalam sponsor. Nah, baru kita mau pembuatan proposal, baru kita mau ikatan kerjasamanya ke tiap perusahaan-perusahaan, siapa-siapa aja gitu. Iya, betul. Siapa-siapa aja yang kita akan mengajak menjadi partner atau sponsor dalam kegiatan 1 dekade Citizen. Itu apalagi kalau kita lihat sejauh ini memang selaku tuan rumah Bulukumba, pemerintah Bulukumba sudah sangat memberikan positif dan apresiasi ya. Iya, jadi Bulukumba alhamdulillah sudah saya sounding tipis-tipis. Oh ya, sih. Udah pakai bahasa media nih, sounding tipis-tipis. Tipis-tipis. Yeah. Alhamdulillah Bapak Bupati Bulukumba sudah merespon dengan baik, sudah memberikan edukasi yang baik. Saya juga sebagai member Citizen adalah putra daerah Bulukumba. Oh, pantas ya, jago. Saya sebagai putra daerah, saya paling Mbak Kina bertanya, kenapa sih harus di Bulukumba? Ini kan banyak tempat di Makassar, mall apa gitu. Tapi kan kalau kita tahu juga memang Bulukumba wisatanya justru nilainya sangat terkenal. Ya, diberikan tema touring wisata sambil kontes wisata nasional. Di sisi lain kita akan mendongkrak di Sulawesi Selatan tingkat wisata kita ini, bahwa wisata di titik nol dan di Bira dan sekitarnya kita juga punya kayak Bali gitu, kan? Nah, Bali gitu salah satunya. Bali ala Bulukumba. Luar biasa. Nah, dengan adanya ide-ide dari komunitas ya seperti inilah barangkali pihak
dari komunitas bisa membantu di pihak pemerintah, bukan hanya Bulukumba. Yang sampai ada bupati lain yang mengundang kita chapter sini aja, chapter Makassar, Citizen, coba buat kegiatan konsep seperti itu. Siap menerima? Kita siap dari chapter Citizen Makassar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk. Yang terakhir Kak, sebelum kita closing statement, ini masing-masing pertanyaan yang sama ya bagi seluruh member dari Citizen. Saya mungkin mulai dulu dari Kak Erwin deh, selaku ketua dari Citizen Chapter Makassar. Apa sih mungkin Kak harapan Anda, ataupun ya harapan ya, ataupun juga wish di usia Citizen yang sudah memasuki 1 dekade, ataupun juga 10 tahun lebih. Apa Kak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Kinan. Kalau saya sih simpel aja sih Mbak. Bagaimana sih caranya untuk mempererat persaudaraan? Ya, itulah konsepnya. Pada dasarnya, ketika kita dapat sesuatu, otomatis kita pertama itu kita cari teman. Teman. Itu yang pertama. Terus kedua, cara mendapatkan teman itu ya seperti itulah. Berkomunitas, harus rame-rame selalu, bersilaturahmi selalu. Dan kemungkinan besar saya selalu sama teman-teman itu komunikasinya jalan terus. Jalan. Iya. Tapi satu harapan mungkin untuk Citizen pribadi apa? Kalau Citizen, harapan saya pribadi, Citizen itu 1-2 kali akan maju terus. Dan tidak ada sapaan bahwasanya Citizen mundur. Citizen sesuai dengan moto Citizen itu, Citizen harga mati. Harga mati ya, luar biasa. Untuk Kak Ila, apa Kak Ila? Apalagi Anda sebagai ketua panitia nih, nanti paling banyak disorotin ya. Gimana Kak kalau Ila? saya harapanku bagian yang satu Ji, teman-teman dari keluarga besar Citizen Makassar, kompak selalu. Mari kita sukseskan ini acara, apalagi harapanku satu, jangan itu tadi yang pertama awalnya, jangan takut melangkah, karena 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah untuk mensukseskan acara 1 dekade. Luar biasa Pak Ketua Panitia. Udah langsung ya dikasih caption kata-kata mutiara. Mutiara untuk teman-teman. Apalagi Om Culang nih kayaknya ya. Om Culang, Om Marbi. Iya, yang menonton secara spesial. Iya, Om Culang nih udah tersave di kepala saya. Iya. Nanti saya. Itu kebetulan sekretaris panitia juga, Mbak. Oke, jadi yang satu mendampingi paket sama Kaila. Iya, Harusnya diundang juga sebenarnya. Oh, iya. Nggak ada kursi, masih masalahnya. Sorry Om Culang. Baik. Nah, yang terakhir terkhusus sebagai penutup juga buat pendiri dari Citizen Chapter Makassar, Kak Kahar, apa nih mungkin harapan Anda maupun juga wish Anda ya kepada Citizen terkhusus secara pribadi di usia menuju 1 dekade. Silakan Kak Kahar. Jadi harapan saya itu di Citizen ke depannya agar lebih kompak dan lebih guyup, dan semua member-membernya itu tetap silaturahmi, member yang lama dan yang baru, dan intinya tetap jaga kekompakan dan kekeluargaan. Itu aja sih kalau saya. Oke, luar biasa. Ada ini nggak sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini? Mungkin ada slogan atau apa gitu Citizen harga mati atau apa nih? Itu aja sih. Iya, itu aja sih. Udah Mbak. pinter ya aku ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang pada hari ini sangat lengkap dari teman-teman komunitas Citizen. Ada Pak Kahar, Pak Erwin, dan juga Pak Ila selaku ketua panitia. Semoga juga dalam rangkaian acara anniversary menuju 1 dekade Citizen ini dapat berjalan lancar. Amin. Dan juga pastinya mendapat support yang banyak dari masyarakat, Amin. sektor Amin. pemerintah dan seluruh instansi khususnya. Dan semoga juga Citizen di usia 1 dekade ini Kinan mewakili keluarga besar Tribun Timur bisa semakin jaya dan menjadi komunitas yang bisa menebar manfaat untuk Amin. banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan itu yuk. Apa dipimpin sama siapa nih? Sebelum ditutup, tolong Boleh. jangan lupa ramaikan peserta kontes. Tanggal berapa nih Kak ayo Ila? ramaikan. Ayo ramaikan. Ya, ayo ramaikan, kita berkontes otomotif di titik 0 Kabupaten Bulukumba. Luar biasa. Sambil berwisata. Sambil berwisata, berkontes, dan pastinya banyak hadiah ya. Banyak hadiah kita siapkan. Oke Kak, saya Ya. sudah OTW. Oke, kalau gitu kita tutup sama-sama dengan Ya. itu yuk. Dipimpin sama siapa nih? Ramkar aja Citizen. Ya, Ramkar ya. Harga mati. Biar lebih semangat nih.
Jadi kalau saya bilang citizen langsung harga mati. Oke, biar jadi calon anak citizen. Iya. Jadi slogannya itu kita ini. Oh gini, citizen. Oke, Iya. siap. Hari ini Kinan jadi anak citizen. Silakan Om Kahar. Oke, citizen Harga mati. Kita tepuk tangan sama dia. Terima kasih untuk teman-teman dari Citizen. Makasih. Terima kasih banyak juga Tribuners telah mengikuti obrolan kita dari awal sampai juga di akhir sesi ini. Luar biasa sekali dari teman-teman komunitas Citizen, dan pastinya semoga kedepannya juga Citizen bisa semakin maju dan bermanfaat untuk banyak orang dan Amin. menjadi Amin. inspirasi bagi komunitas yang lain yang ada di Kota Makassar. Amin. Untuk itu saya Kinan Aulia mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pada hari ini pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Bincang Komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat sore. Sore.